Ya, halo, selamat pagi, eh, Bapak Ibu sekalian, peserta Philip Webinar. Terima kasih atas kedatangannya untuk hari ini, Philip Webinar hari Senin, akhir minggu Maret ya, 29 Maret 2021. Seperti biasa, sebelum kita mulai, eh, ingin konfirmasi dulu apakah suara dan layar sudah terdengar dan terlihat dengan jelas. Baik, suara dan layar jelas sudah oke. Terima kasih Bapak Ibu konfirmasinya. Mari kita mulai saja. Apa yang terjadi di akhir pekan lalu, bahwa kebanyakan bursa, demikian juga dengan komoditas mayoritas menguat ya, khususnya di akhir pekan. Wall Street, indeks di Wall Street menguat lebih dari 1%, dengan penguatan tertinggi S&P ya 1,7%. Demikian juga dengan Dow Jones 1,4, Nasdaq 1,2. S&P bahkan mencatatkan rekor penutupan tertinggi ya, meskipun kekhawatiran masih ada gitu ya, terkait dengan lonjakan daripada yield obligasi. Daripada komoditas, harga minyak rally lagi setelah hari sebelumnya sempat menurun tajam. Ini disebabkan masih daripada kapal Evergreen ya, yang masih masih kandas di terusan Suez dan dikira dapat mengganggu pasokan minyak ya. Nikel, timah, demikian juga dengan koper itu pada menguat. Koper 2% bahkan kenaikannya ya. Baik, untuk hari ini kita prediksi IHSG. Cek kayak dibilang suara hilang. Oke, harusnya sekarang suaranya sudah aman. Untuk hari ini kita prediksi IHSG akan bergerak menguat, menguat secara terbatas, support di 6.075, resistance 6.256, mengikuti
Pergerakan indeks saham di Asia hari ini yang dibuka mix, tapi memang kecenderungannya menguat, mengikuti juga pergerakan Wall Street yang ditutup menguat lebih dari 1% tadi ya, seperti kita lihat di awal slide, bahwasanya seiring dengan pengumuman dari The Fed bahwa perbankan atau bank-bank di sana dapat melanjutkan program buyback atau pembelian kembali saham dan juga menaikkan dividen dimulai dari akhir bulan Juni. Ini merupakan restriksi yang dilakukan The Fed ya ketika masa pandemi, dan nampaknya akan diangkat gitu ya restriksi ini pada kuartal 1 2021, tapi kelihatannya awalnya The Fed bilang bahwa akan mengangkat restriksi tersebut pada kuartal 1 2021, tapi langkah ini sedikit memberikan investor tentu ya, walaupun nanti pada akhir Juni baru memberikan investor kepastian akan kenaikan dividen pasti ya. Kemudian yang kedua adalah kenaikan daripada inflasi yang melonjak semakin pudar. Pertama didukung oleh PCE, itu merupakan salah satu indikator inflasi yang memang dimonitor oleh The Fed, naiknya 1,4% saja di bulan Februari, di bawah estimasi atau konsensus sebesar 1,5%. Dan forecast daripada The Fed sendiri untuk PCE average di 2,4% ya, atau di atas 2%, 2,4% di tahun ini maksudnya. Kemudian Consumer Sentiment Index daripada Universitas Michigan lebih tinggi pada bulan Februari, yaitu 84,9, tertinggi dalam setahun terakhir, naik daripada bulan sebelumnya 76,8 ya. Naik secara point to point. Ya betul, naik. Kemudian juga data bantuan langsung atau stimulus check, dan juga program vaksinasi yang lebih cepat memberikan rakyat Amerika Serikat harapan yang akan menaikkan atau recovery yang sangat kuat setelah masa pandemi. Kemudian daripada industrial profit China, secara year to date mereka mencapai 1,11 triliun yuan atau senilai 170 miliar US dollar pada bulan pertama 2021. Ini peningkatannya sangat tinggi, yaitu 179% year on year ya. Dengan demikian, ini dapat di-highlight bahwa sinyal pulihnya sektor manufaktur gitu ya daripada China, dan juga secara umum aktivitas ekonomi semakin bergairah sejak pandemi COVID-19. Net foreign flow di pasar saham, di pasar reguler net buy 93 miliar sehari Jumat. Year to date masih net buy 6,5 triliun ya. Oke, market news pertama ada Wika targetkan 40 triliun untuk kontrak baru tahun ini. Yang kedua IBST, yang mana mereka berencana menjual tower mereka sebanyak 3.000 tower kepada TBIG ya, dengan kira-kira nilai penjualan senilai 3,98 triliun rupiah. Yang terakhir Kino mengalokasikan capex untuk tahun ini senilai 200 miliar rupiah.
Untuk technical recommendation yang pertama ada BBTN trade buy 1845, target price pertama 1920, target price kedua 1970, stop loss di 1765. Lalu BSDE trade buy 1190, target price pertama 1235, yang kedua 1255, stop loss di 1145. Lalu terakhir SMRA spec buy 990, TP1 1040, TP2 1070, stop loss 915. Demikian pembahasan daripada presentasi Philip webinar. Saat lagi kita masuki sesi tanya jawab. Yang jika Bapak Ibu punya pertanyaan, dapat menuliskannya di question box yang tersedia. Terima kasih. Oke, mari kita mulai sesi Q&A-nya. Mari kita mulai dari pertanyaan Bu Lydia menanyakan WIM, IPCC, dan BEFIN. WIM masih berada di rentang sideways sih, tapi pergerakan kemarin sangat baik, ditutup di level tertingginya, menunjukkan minat beli yang sangat tinggi sih. Mungkin peluang ada breakout daripada level sideways-nya ini yang memang terbentuk sejak awal Maret ya, dengan level resistance 1000 harusnya merupakan yang mana merupakan high sebelumnya ya, Rp1.000 menjadi resistance berikutnya. MACD juga mendukung sih untuk adanya penguatan lanjutan. IPCC IPCC-nya masih di sini-sini aja, pergerakan 2 hari lalu doji sih, tapi volume masih tipis-tipis saja. Pergerakan cenderung lebih pada sideways dengan support 565 atau 570, resistance paling nggak 660. BEFIN berada di dekat-dekat support. Menarik sih, tapi memang tekanan jual cukup lumayan didominasi oleh candlestick merah beberapa hari terakhir ini. 660, 670 untuk support.
resistance menuju 700 hingga 720 terlebih dahulu. Pak Robert menanyakan Antam, Elsa Indi. Antam dengan penguatan kemarin cukup baik sih, sehingga mencapai kenaikan hampir 12% ya, dan juga mencapai level MA20 dia. Kelihatannya penguatan yang diikuti oleh minat beli yang cukup kuat ini harusnya dapat berlanjut ya untuk hari ini, dan bisa saja menutup gap hingga 2700 ya, atau sekitar 2670. MACD juga mendukung adanya penguatan lanjutan paling nggak 2670. Gimana dengan Elsa? Elsa perlahan-lahan mencoba untuk break daripada MA5-nya. Peluang sih harusnya baik sih. MA5 yaitu sekitar 365, kemarin sudah terlampaui sedikit, close di 368 hari Jumat. Next kami kira di MA20 sih, 380 untuk resistance terlebih dahulu. Baru kemudian menuju 400 rupiah. Gimana dengan Indika? Indika Energi pasca penguatan yang tajam 22-23 Maret, terjadi aksi profit taking juga. Demikian overall trend sih masih baik. Pergerakan di atas MA9 juga. Dan kami kira masih ada peluang untuk menguji paling nggak 1650 hingga 1700 kurang lebih untuk Indika. Pertama sih MA5 dulu, yaitu 1615 ya kurang lebih. Sebelum 1650 dan 1700. Oke. Pertanyaan selanjutnya Pak Wisber, BCA, United Tractor, dan Agro. BCA sudah bergerak di bawah 33.000. Meski demikian pergerakan hari Jumat kemarin cukup positif ya. Memang pergerakan mendekati level MA 200-nya, yaitu sempat menyentuh malah ya 31.500. Kami kira 31.500 boleh juga dipakai untuk level entry. Untuk cicil beli di BCA, jarang sih MA 200. Biasanya selalu bergerak di atas itu, dan kecuali 31.500 breakdown ke bawah sana,
mungkin peluang dalam tren bearish masih berlanjut BCA. Tapi paling enggak sih overall dari segi teknikal boleh saja masih dipantau dan menunggu hingga menyentuh support selanjutnya, asumsi 31.500 tadi kalau breakdown ke bawah. Untuk 30.900 support selanjutnya. Harusnya sama 200 ini yaitu 31.500 menjadi support kuat di BCA. Resisten 32.500 hingga 33.000 terlebih dahulu. Untuk United Tractor sudah sempat berada di bawah MA 200 dan nampaknya akan menguji level tersebut dulu 22.250 kurang lebih ya, atau 22.200 untuk level resistance United Tractor. Dan apabila breakout dari sana, level-level yang harusnya akan diuji kembali yaitu level 23.500. Agro pergerakan hari Jumat kemarin juga cukup baik. Walaupun demikian, memang cenderung membentuk low yang lebih rendah sehingga berpotensi masih dalam tren penurunan walaupun ada rebound kecil-kecil ya. Paling enggak 1170 hingga 1200 untuk resistance jangka pendek agro ya. BBTN BTN menarik sih, sudah oversold juga dan pergerakan penutupan hampir di level tertingginya ya. Peluang rebound masih ada 1890 hingga 2000 level resistance BTN. Selanjutnya Pak Ferial menanyakan BRPT Excel ACST. BRPT masih dalam tren penurunannya ya. Ketika penurunan yang cukup dalam sejak pertengahan Februari ya. Pergerakan BRPT selalu tidak mampu menembus MA20 dia dan sekarang sudah berada di bawah Bollinger Band bawah dia. Kalau kita melihat memang ada low sebelumnya yang bisa dijadikan support ketika menyentuh low pada awal Februari lalu sekitar 880 885. Demikian technical rebound paling enggak boleh saja terjadi dengan resisten 980 hingga 1.000 rupiah. Demikian. Hari ini pun dibuka cukup melesat 990 saat ini. Kurang lebih seperti itu untuk BRPT. XCL gimana? XCL masih
dalam rentang sideways-nya sih, coba untuk bangkit juga setelah penurunan yang cukup dalam, ya sejalan juga dengan market selama minggu kemarin. Hari Jumat cukup ada rebound yang lumayan, memang kecil, walaupun kecil tapi cukup baik sih, 0,5%. Dan peluang resistance paling nggak 2150 dulu, 2170. Lalu ACST. ACST cenderung makin tipis sih volume dan belum ada tren yang menarik juga akhir-akhir ini. Walaupun paling sudah berada di level oversold. Kecenderungan membentuk low yang lebih baru dan nampaknya peluang untuk menyentuh level MA200 masih terbuka sih, 305. Rebound, technical rebound kecil-kecil paling enggak 340 hingga 348 bisa dijadikan resisten. Lalu ACSTO sudah ya. Pertanyaan selanjutnya Pak Junaid, Pak Junaid Junaidi, Unilever, INDF, Tower, Antam. Antamnya sudah dibahas, kemudian untuk Unilever cukup baik sih menemukan nampaknya sih level bottomnya. Meskipun level support harus tetap dijaga 6475. 6475 jika breakdown ke bawah potensi mencari support baru masih ada. Paling nggak mungkin level sekarang dalam rentang sideways-nya dulu. Keinginan cicil beli ya tadi di bawah 6500 kalau bisa. Hingga 6450 6475. Resistance paling nggak 6800 dulu. Nah, jika break daripada 6800 itu sangat baik sih. Breakout dari sana, potensi pembalikan arah bisa saja terjadi di Unilever. INDF bagaimana? INDF sudah baik dan terjadi reversal sih. MA200 sekarang diuji yaitu berapa ini 6800-an kurang lebih ya, 6820. 6820 MA200 dan nampaknya peluang untuk terlampaui sih masih besar. Jika break daripada 6820, level resistance selanjutnya 7000, 7050 kurang lebih ya. TOR perlahan-lahan mencoba untuk rebound TOR ini. Tapi memang kenaikannya tipis-tipis saja, 0,5% ya, satuan persen, dan mencoba menuju resistance 1160 sih. EMA 200 mungkin yang paling bawah jika ada penurunan kembali untuk jadi support 1050 untuk TOR. Pak Sondi, MNCN, apakah bisa mencapai 1200?
Ya peluang masih ada sih pas 1200, tidak terlalu jauh. Tapi memang harus beberapa resistance harus dilampaui. Pertama 1070, 1070 resistance pertama, kemudian ya 1140 baru 1200 ya. 1070, 1140, 1200. Pak Arif Subagio, United Tracker, ini sudah dibahas, menarik sih. Dan mencoba untuk bangkit UT, paling nggak ke MA 200 dulu tadi, sebelum jika berhasil breakout, menguji level 23 ribuan ya. Pak Budi Ahmad, Bris Harum, WSBP, INTP, pergerakan bagaimana? Kecenderungan membentuk low yang lebih baru si Bris ya. Walaupun demikian memang candlestick masih tipis-tipis aja. Dan kelihatannya peluang untuk membentuk low baru masih terjadi jika belum mampu breakout dari MA20. Melihat support bisa dijadikan low pada awal-awal Februari, yaitu sebesar 2270 ya. Untuk support paling bawah Bris. Sebelum sana mungkin 2400 dulu. Dan level sekarang ada turun ya, 2500 minus 1,6%. Harum. Harum menarik sih. MACD juga cukup baik. Kemarin penguatannya cukup positif dan sekarang mencoba break MA20 dia. Next resistance harusnya ya 5500-an. Kalau sekarang 5225, 5500, kemudian ya 5680, 5700-an sekitar sana ya. WSBP WSBP memang masih juga bergerak dengan membentuk low yang lebih rendah sehingga sedikit membentuk trend bearish ya. Support saat ini 232, resistance sama 20 dulu, berkali-kali dicoba nampaknya agak sulit ditembus ya, yaitu 246 atau 248. INTP masih dalam rentang sideways-nya sih. INTP 12.400, 12.500 merupakan supportnya dan resisten 13.700. Cukup lebar rentangnya dan saat ini pergerakan masih di ambang MA20 sih. Ya, kalau ingin di hold sih masih boleh di hold untuk INTP. Pak Sondi, Telkom
apa bisa mencapai 4.000 untuk jangka panjang. Masih besar sih kalau 4.000, dan nampaknya target price itu untuk Telkom. Lalu SG, Pak Saiful. Dengan penguatan hari Jumat lalu positif sih harusnya ya. Meski demikian peluang memang masih terbuka lebar di level untuk support, maksudnya 6.000 pas ya, 6.000, sekitar 6.035, 6.000 poin. Pergerakan IHSG meski uh, apa namanya, meski positif gitu ya, dan outlooknya mungkin minggu ini juga kita lihat positif, tapi memang resiko masih banyak yang menghantui, seperti pertama, investor juga menunggu rilis laporan atau data makroekonomi untuk bulan Maret ya, yang di awal April akan dirilis. Itu akan memberi indikasi tentang bagaimana laporan pertumbuhan daripada PDB Indonesia di kuartal, yang mana itu kan range dari Menteri Keuangan 0,1 minus 0,1 sampai minus 1%. Nanti bisa dilihat bagaimana seberapa dalam itu ya masih minus di kuartal 1 ini. Ya masuk rilis PMI, rilis inflasi, kemudian juga ada non-farm payroll di Amerika Serikat. Banyak sih data makro yang ditunggu untuk April atau pertengahan minggu nanti. Level resistance 6250 dulu atau 6275 itu harusnya sih jadi level resistance sebelum akhirnya menguji high 6300-an ya, 6350-an. Seperti itu. Selanjutnya Pak Franky nanyakan Raja Indika HMSP, Indi sudah dibahas. Kalau Raja tampaknya sih agak kurang liquid ya. Dan sekarang juga sudah berkurang volumenya, dan cukup ada risiko likuiditas sih jika memang volume tidak terlalu tinggi. Paling nggak level sekarang memang perlahan-lahan masih dalam rentang uptrend-nya gitu ya. Terus berusaha bergerak di atas EMA 20
dengan level resistance 240, level support saat ini ya di sini ya 218, 220. HM Sampurna bagaimana? HMSP mencoba untuk bangkit juga, dan paling enggak sih masih dalam rentang sideways-nya. Support boleh diperhatikan 13.30 dengan level resistance 14.420. Bagaimana dengan Pak Erwin Firdaus tadi sudah ya, ISG potensi masih ada ya, tapi dengan pergerakan yang kemarin yang positif, harusnya pergerakan uh, demand positif yang kita ceritakan di awal slide harusnya positif untuk minggu ini, walaupun memang banyak data keluar yang memang ditunggu oleh para investor ya. Pak atau Bu Jasmine, Mika bagaimana? Cenderung dekat support saat ini, Mika. Memang tekanan jual masih masih besar ya, dan belum ada rebound rebound uh, seperti saham-saham yang lain. Pantau saja sih, dan memang potensi takutnya malah breakdown daripada supportnya, yaitu 26.80 atau 26.70. Dan jika breakdown dari sana, potensi membentuk low yang lebih rendah sehingga membentuk trend bearish masih terbuka lebar. 25.70 bisa jadi support selanjutnya jika tadi break daripada support yang pertama ya. Untuk resistance paling nggak jika ada rebound kecil-kecil 2800 hingga 2850. Pak Rusdinal BTPS BRIS. BTPS masih berusaha breakout daripada EMA 200, tapi kelihatannya positif sih. MACD juga bagus walaupun pergerakan agak uh, volatile gitu ya secara intraday karena volume juga tipis-tipis saja. 3725 resistance, lalu jika break dari sana 3890. BRIS gimana? Ini sudah sempat dibahas sedikit, masih melemah. Meski demikian, level support boleh dipakai di 2440 hingga 2270. Mulai SKT, Pak Daniel, dan PTBA. Oh, SKT cukup cukup dalam penurunan dan belum berhenti-berhenti ya. Dengan demikian breakdown juga daripada support dia. 1240, 1250 bisa menjadi support selanjutnya di USKT. Menarik sih doji terus, doji hari Jumat kemarin, tapi mungkin pergerakan sih masih dalam rentang sideways-nya dia ya. Paling nggak resisten 2800 dulu, 2840, 2800 untuk resisten PTBA terdekat.
BBKP, Bu Lydia, terlewat ya. TP berapa? Agak sulit secara teknikal sih, masih berpotensi menuju support baru 460 hingga 435. Demikian resistance terdekatnya 500 terlebih dahulu, 505. Memang sih level sekarang PIBV BBKP masih sekitar 1,5 kali. Dan juga menunggu laporan keuangan kuartal 4 2020 ya, yang belum keluar di BBKP. Demikian sih. Nampaknya semua pertanyaan sudah habis terjawab dan semoga tidak ada yang terlewat. Terima kasih banyak atas atensinya dan partisipasinya Bapak Ibu. Kami undang kembali untuk ikut webinar esok hari di jam yang sama. Mohon maaf atas kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan. Kami undur diri dulu. Mengucapkan selamat pagi dan salam cuan.